Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Indah Khairunisa, mahasiswi PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN dengan mata pelajaran fikih materi puasa Ramadan di kelas 3 Sekolah MI Muslimat NU Pucang Sidoarjo. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini Mem Indah akan mengajar mata pelajaran fikih tentang puasa Ramadan. Baik, sebelum Mem Indah memulai pelajaran, Mem Indah akan mengabsen kehadiran kalian. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, Dharma nomor absen 23, kemudian Aski nomor absen 9. Oke, thank you. Mem Indah ingin menanyakan kabar. How are you today? We will pray together first. I want to ask to you to lead your friend. Please come here, Mbak Bilkis. Adab for pray. Let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman sahiha. Amin ya rabbal alamin. Thank you, Mbak Bilkis. Mem Indah want to say about Mim Nu Pucang. Mim Nu Pucang. Let's be smart, import, maksud, technology of worship. Yes, yes, yes. Okay, Alhamdulillahirabbil alamin. Now, for the first, Mem Indah want to remind you about the clean lice. Please keep clean lice. Check your environment around you. Is there any rubbish? You can take it and maybe will to clean it. Yeah. Okay. You can save it first. And then please check your your clothes. Ya, kerapiannya dijaga, coba dicek kerapiannya. Nah, sudah semua lengkap atributnya? Oke, good job. Nah, ketika kita selalu menjaga kebersihan, merawat dan menjaga kelas kita, maka itu bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Hadisnya adalah bahwasanya kebersihan itu sebagian dari iman.
dan juga jelas cinta pada diri sendiri dan juga sesama. Karena kalau kelas kita nyaman, kelas kita bersih, siapa yang merasa bahagia dan senang? Kita dan juga semuanya. Oke. Nah, juga termasuk menjaga lingkungan. Itu penting banget karena kita selalu berada di lingkungan dimanapun kita berada, selalu ingin merasa nyaman dan juga aman. Paham ya? Now, let's sing a song Indonesia Raya. Please all of you stand up. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum Mem Indah menyampaikan tentang pelajaran kita hari ini, Mem Indah ingin menyampaikan juga tujuan manfaat pembelajaran tentang puasa Ramadan dan juga kegiatan yang akan kita lakukan, lingkup dan teknik penilaiannya. Nah, the first, Mem Indah ingin menanyakan dulu. Nah, setiap grup diusahakan aktif untuk menjawab. Mengapa sih kita harus berpuasa? Oke, Mbak Gladys first. Oke, karena Bisa menyehatkan tubuh. good, karena menyehatkan tubuh kita. The next. Because Allah remind us to do fasting and its obligation. Oke, obligation. The next please. Karena itu adalah rukun Islam. Rukun Islam. Oke, good job. The next. Mbak Bilkis. Untuk menahan emosi marah. Untuk menahan emosi marah. Good job. Selanjutnya, Mem Indah akan mengajak kalian untuk preparation. Are you ready? Ready. Oke, Mem Indah akan menjelaskan lagi tentang pembelajaran kita. Prepare for your notebook. Maybe there is explanation from me. You can write ya, for the more information. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Puasa Ramadan menjadi lebih baik di bulan penuh berkah. Latar belakang tentang puasa Ramadan. Nah, siapa yang tahu puasa Ramadan itu diwajibkan sejak kapan kepada umat Islam? Nah, ini. Perintah puasa turun ketika tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Kalau tahun kedua Hijriah berarti Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah atau belum? Sudah ya, sudah hijrah ke Madinah. Kemudian setahun pertama, kalau di situ disampaikan tahun kedua berarti tahun berikutnya. Tepatnya 18 bulan setelah Nabi hijrah, yaitu di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu 1 bulan sebelum bulan Ramadan tiba. Berarti ketika diperintahkan, bulan berikutnya sudah melaksanakan. Sebelumnya umat Islam melaksanakan puasa sunnah, sudah latihan sebelum diperintahkan. Jadi ketika perintah itu turun, umat Nabi Muhammad tidak kaget atau tidak merasa berat karena sudah terbiasa puasa sunnah. Puasa sunnah yang dilakukan yaitu di bulan Asyura atau hari ke-10 di bulan Muharram.
Selain itu, setiap bulan Hijriah, mereka juga sudah berpuasa tiap 3 hari atau Ayyamul Bid di tengah-tengah bulan itu. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang puasa sunnah. Apa itu puasa? Puasa secara bahasa berarti menahan. Menahan ya tadi ya. Menahan dari apa saja tadi? Nafsu makan dan minum. Menahan dari emosi, amarah, dan semuanya hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian, puasa itu dilakukan sejak fajar hingga maghrib untuk meningkatkan ketakwaan. Dari kamu menahan itu, terlatih apapun yang buruk kita harus menghindari dan kita harus terus berbuat baik. Nah, itu dilakukan selama berapa hari, Nak? 29 sampai 30 tergantung hilalnya. Oke. Nah, perintah puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, coba dibaca bareng-bareng. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jelas ya? Berarti orang sebelum kamu tadi siapa berarti? Nabi Muhammad dan juga umatnya, umat Islam itu sudah berpuasa. Maka ketika kita diperintahkan kita sudah tahu, oh puasa ya sudah kenal. Nah, puasa pun bertahap. Dulu awalnya puasanya itu hanya ketika tidur. Jadi masih boleh makan minum. Setelah itu baru setelah kiblat dipindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dulu kiblatnya itu ada perpindahan ya. Kemudian jadilah puasa itu mulai dari apa? Mulai dari kalian terbit fajar itu sampai dengan terbenam matahari. Nanti akan kita bahas lagi. Nah, sekarang puasa. Apa itu puasa? Puasa secara bahasa berarti menahan. Menahan ya tadi ya. Menahan dari apa saja tadi? Nafsu makan dan minum. Menahan dari emosi, amarah, dan semuanya hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian, puasa itu dilakukan sejak fajar hingga maghrib untuk meningkatkan ketakwaan. Dari kamu menahan itu, terlatih apapun yang buruk kita harus menghindari dan kita harus terus berbuat baik. Nah, itu dilakukan selama berapa hari, Nak? 29 sampai 30 tergantung hilalnya. Oke, the next. Nah, syarat sah puasa. Jadi tidak hanya melaksanakan puasa, tapi ada syaratnya. Siapa yang harus melaksanakan puasa? The first, harus Islam, harus orang Islam, beragama Islam ya. Karena bersifat wajib untuk orang Islam. The second, harus berakal. Yang berakal di sini ciptaan Allah adalah manusia. Ketika akalnya sehat, maka dia wajib puasa. Ya, akalnya harus sehat. The third, dia harus mampu. Ketika dia mampu, maka mampu dalam arti sudah waktunya dia itu bisa melaksanakan puasa tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan juga rohani. Kemudian dia harus balik. Loh Mem, aku belum balik sudah latihan puasa Mem. Siapa yang sudah latihan puasa? Semua ya? Nggih. Puasanya maghrib. Nah, oke, kelas 3 harus puasa maghrib. Nah, dalam arti balik ini belum balik aja sudah latihan, apalagi kalau sudah balik, sudah terbiasa. Paham? The next, dia harus suci dari haid dan nifas. Ya, suci dari haid dan nifas berarti kalau seorang perempuan yang sudah balik, dia mengalami haid, mengalami nifas, perempuan dewasa ketika sudah melahirkan, nah, syaratnya dia harus suci dulu baru boleh berpuasa. Sehat jasmani rohani tadi sudah Mem Indah sampaikan. Tidak dalam perjalanan. Berarti kalian ada di daerah kalian masing-masing dalam kondisi melakukan aktivitas sehari-hari, bukan dalam perjalanan. Ya, nanti akan dibahas lagi. Loh Mem, kenapa kok nggak boleh berpergian ketika puasa kok harus di daerah masing-masing? Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut. Selanjutnya, di waktu yang dibenarkan.
Waktu yang dibenarkan itu bagaimana? Boleh nggak puasa wajib tapi di bulan Muharram? Nggak ada kan ya? Nah, waktu yang dibenarkan maksudnya adalah ya di bulan Ramadan. Selebihnya selain bulan Ramadan, maka bulan tersebut berhukum sunnah, bukan wajib. Oke, the next. Terakhir, harus berniat puasa. Niat puasa itu dilafalkan bisa, tetapi juga dimantapkan di dalam hati. Makanya ketika kalian melafalkan, jangan lupa juga menyertakan niat itu di dalam hati. Paham ya? Oke. Coba niat puasa, Mem Indah ingin tahu pengetahuan kalian. Kita update lagi karena sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Niat berpuasa. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Good job. Oke. Ayo tetap semangat berpuasa. Selanjutnya, Mem Indah akan memberikan video pembelajaran tentang beberapa problem. Ya, kita akan menyaksikan. Nanti coba ikut untuk menjawab kalau misalnya ada pertanyaan dari video tersebut. Marhaban ya Ramadan. Yuk, kita lihat video ini untuk mengkonstruk ulang sikap kita ketika bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mem Indah Khairunisa. Jadikan puasa ceria hati mulia. Kali ini kita akan upgrade dan update diri agar Ramadan semakin bermakna. The first, Aldi berpuasa Ramadan, ia menahan lapar dan haus tetapi masih mengejek temannya. Yang mana? Oke, Aldi berpuasa Ramadan, tapi dia juga menahan lapar dan haus, tapi masih ngejek temannya. Kira-kira apa yang harus dilakukan Aldi? Minta maaf. Mana minta maaf? Ya, coba ditebak. Selain minta maaf, jujur, ya jujur. Kemudian apa lagi? Ya oke. Poin utamanya jawabannya adalah jaga lisan dan juga perasaan. Jadi jangan sampai kita itu mudah menyakiti orang lain. Sebelumnya kita harus menjaganya dulu. Job, jadi kita harus jaga lisan dan hati atau perasaan kita. Tingkatkan kesabaran. Selanjutnya, Benny berpuasa tetapi malas sholat dan enggan membantu orang tua. Nah, orang lapar itu cenderung memang muncul malasnya, ya kan? Malas gitu, pengen apa. Ketika orang tuanya memanggil, nak bantu mempersiapkan ini, ayo bersih-bersih rumah supaya nanti buka puasa bersih, kemudian sudah bisa siap. Malas. Apa yang dilakukan? Malas sholat. Hindari sombong. Kenapa lagi? Apa? Membantu. Apa lagi? Sholat dan ibadah. Apa lagi? Berbagi dengan sesama. Nah, itu solusinya. Nah, intinya ada di satu gambar itu, yaitu sholat dan ibadah. Ya, cocok banget. Jadi kalau kita berpuasa, kita harus tetap rajin, malah harus lebih semangat sholat dan juga ibadah, termasuk membantu orang tua, itu juga sedekah loh. Jadi jangan sia-siakan. Justru ketika kalian berpuasa, pahalanya akan berlipat ganda jika beribadah dengan semangat. Sedekah benar, karena kamu sedekah tenaga, ya kan? The next. Selanjutnya ada Dika sering kesal saat berpuasa dan ingin memperbaiki hatinya. Gimana? Cara memperbaiki. Oke. Melatih kesabaran, good. Oh, Cara memperbaiki. Sebentar, Mem, sebentar. Nah, ada Dika sering kesal saat berpuasa dan ingin memperbaiki hatinya. Gimana? Cara memperbaiki. Oke, siapa yang bisa? Melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Doa. Diulang. Tarik nafas dan berdoa. Tarik nafas dan berdoa. Oke, kita lihat lagi videonya.
Nah, Nah, jadi kita harus tarik nafas yang dalam-dalam. Kalau pas kesal atau mudah kesal berkali-kali, jangan lupa diiringi dengan kalimat thayyibah istighfar, astagfirullahaladzim. pernah praktek ketika kalian marah, kemudian kalian jeda untuk tarik nafas. Coba 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Sabar. Ya, remind yourself. Good job. Oke. Alhamdulillah. Thank you. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah belajar tentang puasa Ramadan. Selanjutnya kita akan ice breaking dulu dengan brain gym. Kita akan mengikuti gerakan-gerakan yang ada di video. Silakan berdiri. Tekan. Yo, senyumnya. Ayo, always smile. Smile please, follow please. Boleh dibaca. Sudah rileks? Nah, kita lanjut lagi ke sesi berikutnya. Mem Indah akan membagikan beberapa shortcut. Di situ berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan problem-problem kita ketika berpuasa. Nanti kalian memperhatikan baik-baik, kemudian kalian membentuk diskus ya. Next. Ya, bisa berbagi ide, di-share bersama temannya. Yang ini boleh megang ini supaya terlihat ada kontribusinya. Nanti bergantian ya sambil membaca-baca. Boleh dilakukan menulis di buku tulisnya, boleh kasusnya itu. Kita akan memperhatikan presentasi dari teman perwakilan beberapa grup. Silakan Mas dari grup
B. Permasalahan puasa Ramadan dan solusinya. Niat puasa. Permasalahan. Banyak lupa cara niat puasa. Solusi. Niat cukup di dalam hati sebelum fajar. Sahur. Permasalahan. Malas atau bangun kesiangan. Solusi, kendalikan emosi dan jaga lisan. Menahan diri. Permasalahan hanya menahan lapar dan haus. Solusi, kendalikan emosi dan jaga lisan. Okay, good job. Thank you so much. Give applause. Kami dari grup A. Permasalahan, sibuk belajar atau bekerja. Solusi, atur waktu agar tetap produktif. Ketidaktahuan hukum. Permasalahan, tidak tahu hal yang membatalkan puasa. Pelajari kembali rukun dan pembatal puasa. Sikap ikhlas. Permasalahan, puasa hanya ikut-ikutan. Niat ikhlas karena Allah. Oke, good job. Terima kasih. Tepuk tangan. Baik anak-anak, sekarang waktunya kita akan mengerjakan soal-soal. Silakan dipersiapkan pensil dan juga penghapusnya. Mem Indah akan membagikan soal kepada kalian semua. Hari ini saya mendapatkan pelajaran dari Mem Indah tentang puasa di bulan Ramadan. Selain menahan lapar dan haus, kita juga harus menahan emosi dan amarah. Marilah kita memperbanyak amal dengan bersedekah kepada orang yang kurang mampu. Dan kita juga bisa membaca Al-Quran atau tadarus. Membaca niat puasa sebelum melaksanakan puasa dan melakukan sholat tarawih bersama setelah sholat isya. Hari ini saya mendapatkan pelajaran dari Mem Indah. Menurut saya, materi pada pelajaran ini yang susah adalah mengingat-ingat yang membatalkan puasa. Menurut saya, solusi agar kita selalu mengingat, belajar lebih giat dan terus membacanya. Oke, thank you Mbak Adeli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah mempelajari tentang puasa Ramadan. Mem Indah harap kita semua bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan hati yang ikhlas dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, ilmu tentang puasa Ramadan itu kita pelajari dan kita implementasikan di setiap kita akan melakukan puasa Ramadan. Tata lagi niat kita, ya, hati kita juga supaya kita bisa melaksanakan puasa Ramadan itu dengan sepenuh hati, dengan sesuai syariat Islam yang sudah diajarkan kepada kita semua. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita juga akan membahas tentang puasa sunnah. Dari Mem Indah, let's pray. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.